Jangan lupa subscribe dan komen and like. Dah, see you guys. Okay, to be close-fisted. Apa ini? Orang yang tidak mau mengeluarkan uang atau sama dengan pelit. Ini medit kata orang Jawa. Atau bahasa Bugisnya itu bahasa seke. Bahasa Bugisnya seke. Ya. Kalimatnya, Carl is so close-fisted. He would even buy snake for his wife's birthday. Wow, keterlaluan ini. Carl itu orangnya pelit sekali. Dia nggak bahkan nggak mau belikan snack ya, cemilan untuk istrinya. Sangat pelit. To be close-fisted ya. Ya semoga ya kita bukan orang yang close-fisted ya. Oke, next. To good Dutch ini bukan berarti pergi ke Belanda. No, artinya adalah semua orang membayar apa yang mereka makan di restoran atau bayar DW lah istilahnya. BDD atau bayar sendiri-sendiri. Ini adalah to good Dutch. Dalam kalimatnya, we had a date last night. Ya, and we went Dutch. I paid for my coffee and she paid for her salad. Tadi malam kita lagi hang out atau jalan-jalan. We went Dutch. Kita ini bayar sendiri-sendiri. I paid for my coffee, saya bayar kopiku dan dia bayar saladnya. Pelit sekali. Ngedit kok bayar sendiri-sendiri. Okay, next. Shell out money or to throw over money. Bukan shell out money ya. Artinya adalah membayar sesuatu yang bisa sangat mahal. Bersama dengan yang sebelumnya itu. Artinya, I wish I didn't buy that new car now that I'm shelling out $1,000 amount in payment. Saya berharap saya nggak beli mobil baru itu karena saya harus menghabiskan $1,000 selama sebulan untuk pembayarannya. Cicilan kan? Foto mobil kredit. Oke, contoh lainnya, she had to throw over a lot of money for traffic fine last month. Dia harus membayar uang banyak. Ya, sangat mahal untuk denda lalu lintas, mungkin kena tilang ya. Untuk bayar tilang bulan lalu. Jadi, fall over a lot of money itu membayar dengan sesuatu dengan uang yang banyak gitu. Next, Midas touch. Tahulah Midas itu apa? Midas kan kayak lewatin. Midas itu pokoknya zaman-zaman kuno itu ada. No, tapi itu artinya adalah dapat menghasilkan uang dengan mudah. Tuyul kali. No, ini adalah istilahnya. Dalam kalimat, Jane really has the Midas touch. Every business she starts become very successful. Wah, Jane itu benar-benar memiliki sentuhan Midas istilahnya. Berarti gampang menghasilkan uang. Setiap bisnisnya itu she starts become very successful. Semua bisnis itu dijalani sukses. Nah, begitu mengartikannya ya. Okay, next. In the red or in the black. Ya, merah atau hitam. Artinya adalah in the red mengeluarkan uang lebih daripada yang dihasilkan. Gitu ya. Mengeluarkan uang lebih daripada yang dihasilkan. Wow, boros dong. In the black menghasilkan uang lebih. Contoh kalimatnya, I'm in the red this month after paying that speeding ticket. Oh ya, saya mengeluarkan uang lebih sekarang karena saya kena tilang lalu lintas. I need to find somewhere over the weekend for extra money. Saya harus bekerja lebih untuk uang tambahan. Kalau yang in the black kalimatnya, after working a couple of small job over the weekend, nah, setelah bekerja beberapa kerjaan selama seminggu ini, I earned an extra $500 and I'm back in the black. In the black ya. Ya, jadi saya kembali menghasilkan uang lebih. Oke. Next, receive a kickback. Apa artinya ini? Menerima uang tidak sah atau menerima suap. Wow, seperti itu ya. Receive a kickback. Nah, tidak bahasa Inggrisnya. Bagaimana the police chief was arrested after the news reported he was receiving kickbacks from criminal to ignore certain crimes. Ya, petugas polisi itu ditangkap setelah dilaporkan menerima uang suap dari kriminal supaya meloloskan kasusnya. Jadi receive a kickback itu adalah menerima suap ya. Oke. Living hand to mouth. Wow, living hand to mouth. Gimana artinya? Living hand to mouth. Artinya adalah menjalani hidup tanpa banyak uang, jadi pas-pasan lah, hidup sederhana lah seperti itu.
Living hand to mouth. I'm living hand to mouth. Nah, saya hidup sederhana, pas-pasan. Kalimatnya, the family has been living hand to mouth ever since the father lost his job. Nah, keluarganya itu hidup sederhana setelah bapaknya kehilangan pekerjaan. Jadi living hand to mouth itu menjalani hidup tanpa banyak uang. Oke, next. To be loaded. Oh, mempunyai banyak uang. I'm loaded. Bisa seperti itu kalimatnya. Kalimatnya, Billy paid his Harvard Law School with cash. His family is loaded. Nah, Billy itu bisa masuk sekolah hukum di Harvard karena orang tuanya banyak uang. His family is loaded. Nah, gitu. Make ends meet. Membuat akhir pertemuan. Artinya apa? Menghasilkan uang yang dibutuhkan untuk makan dan membayar tagihan. Dalam kalimatnya, I don't make much from my job as a cashier, but I'm able to make ends meet. I always have enough money for rent and groceries. Saya nggak punya banyak pekerjaan. Saya nggak punya banyak uang menjadi kalau saya menjadi kasir saya nggak punya uang. Ya, nggak punya banyak uang, tapi saya bisa menghasilkan make ends meet lah, seperti itu. I always have enough money for rent and grocery. Dan saya selalu punya cukup uang untuk sewa dan beli belanja sembako, gitu. Next, as genuine as the $3 bill. Artinya sesuatu itu palsu. Kayak aja. Next, artinya kalimatnya? That man tried to sell me a Lamborghini from 1953. He said it was the first Lamborghini model ever made, but the company didn't exist until 10 years later. His car was as genuine as $3 bill. Jadi artinya apa? Orang itu mencoba jual Lamborghini-nya dari tahun katanya 1953. Ya, dia bilang kalau Lamborghini adalah keluaran model pertama. Sedangkan 10 tahun sebelumnya itu pabriknya belum ada, jadi itu mobilnya itu palsu. Gitu. Next, rule of thumb. Aturan umum yang tak tertulis tentang apapun yang merasa dibicarakan. Ya, jadi ya aturan yang nggak tertulis. Misal dalam kalimat, as a rule of thumb, you should always pay for your date's dinner. Nah, jadi kan ya kamu harus selalu membayar makan malamnya kalau kalian lagi ngedate. Nah, seperti itu kan tidak ada aturan tertulis, tapi itu kaprahnya gitu istilahnya, rule of thumb ya. Contoh lain, why there's no rules stating there? Gak ada aturan kok. Yes, but it's what all gentlemen do. Iya, karena itu kalau seorang cowok kan harus seperti itu. Jadi rule of thumb ini aturan yang tidak tertulis. Next, keep your chin up. Bukan berarti selalu angkat dagu no. Ini ada artinya ucapan bukan atau memotivasi. Misal dalam kalimat, Hi Karen, have you had any luck finding work yet? Hai Karen, kamu sudah nemuin pekerjaan nggak? No, nothing. No, tidak. It's really depressing. Benar-benar sumpah. There's nothing out there. Gak ada apapun di sana. Don't worry. Gak usah khawatir. You'll find something soon. Kamu akan segera dapat. Keep your chin up, buddy. And don't stress. Tetap semangat. Ya, keep your chin up. Ya, don't stress. Jangan tegang. Don't stress gitu. Jadi keep your chin up adalah memberi motivasi. Next, find your feet. Bukan mencari jalan kaki mulu. Adalah artinya menyesuaikan dan membiasakan diri dengan lingkungan baru. Jadi adaptasilah bahasa kerennya. Lee, how's your son doing in America? Lee, gimana anakmu di Amerika? He's doing okay. Dia baik-baik saja. He's learned where the college is, but he's still finding his feet with everything. Dia sudah belajar memahami kampusnya, tapi dia masih find his feet with everything else. Dia masih beradaptasi dengan yang lainnya. I guess it'll take time for him to get used to it all. Kayaknya masih butuh waktu lama supaya terbiasa. Get used to itu terbiasa. Okay, next. Spice things up. Wow. Artinya membuat sesuatu lebih menarik. Contohnya, instead of just buying some birthday gift, let's spice things up by taking him out for dinner. Daripada kita belikan kado ulang tahun, ayo kita spice things up. Nah, jadi membuat sesuatu lebih menarik dengan
membawa dia atau mengajak dia makan malam. Jadi spice things up. Nah, itu membuat sesuatu lebih menarik. Next, a piece of cake. Nah, sepotong kue. No, artinya bukan sepotong kue, tapi artinya tugas atau pekerjaan yang sudah selesaikan atau dikerjakan. Jadi kayak, gampang sekali tuh. It's just a piece of cake. Ini ya cuman piece of cake, kan mudah sekali. Itu seperti dalam kalimatnya, I expected the English test to be difficult, but it was a piece of cake. Saya tuh menggambarkan tes bahasa Inggrisnya itu susah sekali, tapi gampang ya ternyata. Nah, itu artinya ya. Cool as cucumber. Sedingin timun. Artinya orang yang sangat tenang dan santai. Slow, orang yang slow. Artinya, my friend is nervous about taking his driving test, but I'm cool as a cucumber. Kalau teman saya itu gugup. Kalau tes apa ya? Tes kendaraan, tes mobil. Kalau saya sih santai aja seperti itu. But I'm cool as cucumber. Siapa yang cool as cucumber? You are. Okay. Next. Couch potato. Couch potato. Sofa potato. Artinya adalah orang yang banyak menghabiskan waktu duduk di sofa dan menonton TV. Nah, begitu. Jadi istilahnya couch potato. I'm a couch potato. Are you a couch potato? No. Dalam kalimatnya, after my uncle retired from his job, he became a couch potato. Jadi setelah paman saya dipecat pekerjaannya, dia became a couch potato. Suka nonton TV, nggak berapa-apa, doing nothing. Next, bring home the bacon. Menghasilkan pemasukan atau nafkah untuk menghidupi keluarga. Ever since her father was injured, she has been working 2 jobs to bring home the bacon. Ya semenjak bapaknya kecelakaan atau sakit seperti apa, dia sudah bekerja 2 jenis pekerjaan dan menghasilkan, ya istilah tulang punggung lah, istilahnya seperti itu, menghasilkan pemasukan. Next, in hot water. Bukan air yang panas, tapi berada dalam situasi yang buruk atau mengalami kesulitan serius. In hot water. Kalimatnya, my brother is in hot water for failing all his college classes. Benar-benar kakak saya itu benar-benar in hot water, situasi yang buruk karena kelasnya itu gagal semua, seperti itu. Okay, next, compare apples and oranges. Bandingin apel dan jeruk. Apa artinya ini? Membandingkan 2 hal yang sangat berbeda antara bumi dan langit, istilahnya seperti itu. Misal, I'm not sure which I enjoy more, poetry or dancing. It's like comparing apples and oranges. Saya nggak yakin yang mana yang lebih saya sukai, poetry, puisi, atau dancing atau menari. It's like comparing apple and orange, seperti membandingkan jeruk dan apel, seperti itu. Berarti sama-sama dia sukai tapi bingung. Not one's cup of tea. Artinya apa? Tidak tertarik, tidak menikmati, atau tidak pandai melakukan sesuatu itu. Kalimatnya, camping is really not my cup of tea, so I'm going to visit my friend in New York instead. Berkemah itu benar-benar bukan hobi saya, ya saya tidak tertarik, jadi saya ke mengunjungi teman saya aja di New York, ya, seperti itu ya. Not one's of cup of tea. Jadi not my cup of tea, nah, istilahnya ya. Next, eat like a bird. Makan seperti burung. Makan sedikit sekali. Ya ini cukup masuk akal sih. Eat like a bird. Makan sedikit sekali. Kalimatnya, don't trouble yourself cooking such a big meal. I eat like a bird. Gak usah susah-susah, gak usah repot-repot masak banyak makanan. Saya itu makannya kayak burung. No, saya makannya sedikit gitu maksudnya ya. Jangan saya makannya kayak burung. Next, eat like a horse. Wah, kayaknya lawan katanya tadi. Gambarnya aja seperti itu. Ya, makan banyak sekali, benar. My mother has to cook a lot of food when my brother comes to visit. He eats like a horse. Ibu saya itu harus masak banyak makanan karena saudara saya mau datang. Dia itu makannya kayak kuda. Jangan seperti itu. Dia makannya banyak. Tapi kalau orang Indonesia dibilang seperti ini, you eat like a horse. Kayaknya kalau diartikan sebenarnya malah kesinggung ya. Kamu tuh makannya kayak kuda. Padahal ini kan idenya, istilah saja ya. Next, butter someone up.
menyenangkan atau bagi orang dalam upaya mengambil hatinya. Misal, everyone seems to be trying to butter up the new boss hoping to become her favorite. Berarti ini semua orang itu kayak mencoba menjadi memuji-muji, apa istilahnya ya kalau di dalam suatu pekerjaan itu carmuk lah istilahnya. Carmuk itu cari muka, seperti itu ya. Oke, next. A smart cookie. This is the last items. A smart cookie. Gambarnya aja seperti itu ya, kayak pintar-pintar gitu. Orang yang cerdas, ya benar. Di dalam kalimatnya, it shouldn't be hard to. Okay, again, it shouldn't be too hard for a smart cookie like you to learn Spanish. Nampaknya ini nggak begitu susah sih buat kamu yang smart cookie yang cerdas itu untuk belajar bahasa Spanyol. Nah, seperti itu ya. Okay, I think only that's all for these items. There will be another items in the second video. Okay, thank you so much for watching. Don't forget to like, comment, share, and also subscribe. Thank you so much. See you.